kita. Selamat sore semuanya. Sahabat Selamat sore. channel sukses. Sore, selamat sore. Hai Miss. Channel sukses. Oke, hai juga nih Miss Esther dan Miss Nuri. Apa kabar semuanya? Dan apa kabar teman-teman yang ada di Facebook? Yuk, coba kita mulai undang ya teman-temannya. Kasih tahu kalau kita udah mulai live nih gitu. Sayang banget kalau misalnya hilang kesempatan ngedengerin tips-tips dari channel sukses ya tentunya. Nah, topik pada hari ini, sore hari ini itu menurut aku cukup menarik ya. Itu gimana caranya supaya kita bisa sukses dalam jangka waktu 1 bulan. Ini nyambung nih ya, nyambung dari topik kita yang minggu lalu, hari Jumat ya, bersama bintang tamu ternama yang sudah platinum. Nah, kali ini kita akan mau belajar gimana caranya dalam 1 bulan itu kita bisa sukses seperti kata beliau gitu. Nah, sore hari ini gilirannya Miss Cantik yang ada di Bandung. Hai. Terima kasih Miss Tamami. Baik. Halo Miss Esther. Iya. Silakan nih Miss Nuri mau nyampain apa sih tips-tipsnya nih buat kita yang ada di channel sukses? Salam-salam dulu nih buat yang ada di Facebook ya. Yes. Ada Pak Jun, ini ada Pak Nizam ya, Ibu Rosnawati, Ibu Marina. Waduh, Ibu Marina di Saudi. Ibu Marina nama panjangannya Mercedes nih. Marina Mercedes. Kayak itu dong, apa namanya film ya? Film yang semua orang menonton. Telenovela. Telenovela. Ya, silakan nih mungkin dari Miss Nuri udah siap untuk menyampaikan bahannya? Siap Oke, dong. siap ya. Siap semuanya siap. Yuk, mari harus siap ya nggak? Mohon maaf sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol dulu ya. Saya nggak akan tampilin cuplikannya biar teman-teman semua notice atau apa namanya pasang telinga gitu. Kira-kira apa aja sih nih cara capai target bisnis dalam 1 bulan? Kok bisa sih dalam 1 bulan doang capai target? Kayaknya nih nggak bener nih gitu kan. Jangan ini dulu, jangan sozon ya. Caranya tuh simple aja sebenarnya. Cuman ada 5. Nah, tapi biar kita lebih enak lagi, mari kita kerucutkan bisnis itu sebagai apa. Teman-teman pasti kan ada bisnis macam-macam ya, saya yakin teman-teman bisnis di sini. Namun kebanyakan dari sini mungkin bisnisnya 3I ya, 3I network. Atau kita bisa bilang bisnis jaringan lah. Nah, apakah bisnis jaringan ini sama dengan bisnis lainnya? Kurang lebih sebenarnya sama, cuman cara implementasinya aja yang berbeda. Nah, cuman cara step-step yang akan saya sharing ini tuh sebenarnya bisa dijalankan oleh bisnis manapun. Mau misalnya punya usaha kecil, mau makanan, mau toko kelontongan, atau mau online shop, apapun itu. Atau benar-benar ngerintis dari nol bisnis besar, restoran, ataupun pengadaan gitu, bisa aja gitu. Nah, apa aja sih 5 itu? Nah, yang pertama adalah orang kalau misalnya bisnis, itu biasanya ikut banyak kelas, ya kan? Ikut banyak kelas, kayak gini nih, nonton ini, nonton itu, nonton ini, nonton itu. Terus dia biasa tuh ngomong tuh, sharing. Itu sharing, misalnya kayak aku gitu, wah, Mr. Mami, aku tuh mau buka bisnis loh. Bisnis aku tuh bakal berguna banget buat kehidupan bangsa Indonesia. Aku mau bikin mobil, apa namanya yang bisa terbang pakai energi sampah misalnya. Sampah dibakar jadiin bahan energi gitu untuk si mobil itu. Terus misalnya Mami cerita lagi, aku cerita lagi ke Miss Esther, tapi kayaknya nggak jadi deh nih. Kayaknya aku mau ganti nih bisnisnya jadi tumbler, jualan tumbler tapi yang nggak perlu diteguk.
cuma perlu dipencet, airnya muncrat sendiri gitu misalnya. Ide Inovasi banget bagus ya di loh. gue. Ide ide bagus loh. Belum ada yang kepikiran kayak gitu. Dipencet muncrat sendiri. Dari tumbler ya. Dari tumbler ya. Ini tumbler termancur ya nggak? Nah, orang kan kebanyakan kayak gitu ya, ikut kelas, sharing, tapi mereka tuh suka lupa kalau bisnis tuh dilakuin, bukan cuman diomongin doang. Nah, Nah, itu tuh. Itu iya, penyakit pertama emang. betul. Sama ada lagi nih penyakitnya juga nih ya, penyakit orang perfeksionis kayak saya gitu ya. Saya itu maunya tuh memulai sesuatu kalau semua tuh udah rapi gitu, udah sempurna. Misalnya nih dulu nih, kalau misalnya aku kan mau dagang nih kan ceritanya, sebelum aku mulai Tria Network ya, aku kan mau dagang gitu. Terus nggak jadi karena aku pada saat aku mau dagang barang-barang itu, padahal cuma jadi dropshipper doang. Cuma aku kepikiran kayak aku harus bikin tokonya, tapi tokonya desainnya harus bagus, toko online ya. Desainnya harus bagus, terus aku harus bikin Instagramnya, aku harus bikin format penjualannya. Ini gimana ya nanti ini list harganya, terus aku bikin list barang-barangnya jualannya. Tapi nggak kesampaian. Itunya doang dibikinin perfeksionis gitu, tapi nggak jadi gitu. Karena kayak, aduh ini kayak belum bagus nih, belum siap tayang gitu. Even sampai ke 3i juga, kadang-kadang tuh aku masih suka kayak gitu. Makanya bisnis yang paling bener tuh kalau udah diomongin, lakuin. Kalau Yes. udah Betul. kepikiran, lakuin. Nih contohnya nih kayak Miss Tamami ini ya. Nggak penting deh desainnya bagus atau estetik, udah kirim aja, udah upload aja. Mantul. Action. Itu emang moto Itu kita, paling action penting. aja. Benar. Mulai dulu aja. Bener Iya, banget. mulai dulu aja, benar. Kenapa? Karena sebenarnya yang aku lakuin ini sampelnya, contohnya aku sama Miss Tamami ya. Yang aku lakuin itu kebanyakan dilakukan oleh orang-orang pada umumnya gitu. Menunggu siap dan pakai standar, kayaknya belum bagus nih, kayaknya kurang kece nih. Standar kita, bukan standar kebutuhannya market. Sebenarnya kita harus ngeliat dulu market tuh sebenarnya mau apa sih gitu kan. Begitu market maunya ini, mau bentukannya kayak gimana, mulai dulu aja gitu. Ada satu pengusaha yang dulu kelilit utang, namanya siapa ya? Aku lupa tuh namanya. Orang Solo kalau nggak salah. Nah, ini kalau teman-teman di Facebook ingat atau pernah nonton di YouTube nama si bapak ini, kasih tahu ya, sharing ya, siapa tahu bisa jadi ilmu berguna buat teman-teman semua. Si bapak ini tuh dulu ngutang, utangnya itu sekitar ratusan juta lah, aku kurang ingat berapa. Nah, beliau itu mau ngelunasin utangnya plus mau usaha, tapi nggak ngerti karena mau mulai usaha gimana, orang utang ratusan juta. Akhirnya, sebelumnya beliau bisnis MLM gitu. Tapi gara-gara bisnis MLM itu beliau melakukan pinjaman, akhirnya kelilit utang. Malah bisnisnya nggak jalan gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya orang ini, si bapak ini terkenal karena dia bisa melunaskan utang ratusan juta itu dalam waktu 30 hari. Dia jual semua yang menjadi pokok utangnya dia jual semua yang dia punya, termasuk rumah, sampai dia udah nggak punya rumah sama sekali. Yang penting dia nol utangnya, dan dia mulai usaha dengan modal 900.000 rupiah. Dan dalam waktu 1 bulan, barangnya itu, yang tadi 900 rupiah itu bisa menghasilkan modal senilai puluhan juta rupiah. Bahkan di bulan ketiga udah bisa nyampe 600 juta rupiah. Wah. Gitu. Nah, gimana ceritanya dari 900.000 itu dia bisa sebulan itu dia bisa udah nyesain utangnya sebulan pertama, sebulan kedua dia udah mulai bisnisnya lagi gitu. Karena dia action aja gitu. Jadi ini dia bikin barang nih, dia bikin barangnya itu pengencer bensin, pengencer bahan bakar. Jadi bahan bakar tuh jadi lebih gampang terbakar gitu di mobilnya. Oh lebih iya, bagus. pernah dengar deh, kayaknya pernah dengar. Aku pernah share ke Miss Tamami sih soalnya. Nah, dia itu belum nyoba barangnya, belum ada tes ke pemerintah, tapi dia udah ngetes sendiri gitu. Dia udah riset sendiri.
barangnya belum jadi, cuman botol sampel gini doang, tau kan botol sampel yang nggak nyampe 100 mili, paling cuma berapa, 50 mili doang, udah gitu dia tempelin stiker, baru satu nih, yang lainnya belum ada, dia taruh, dia foto, dia masukin di sosmed, udah gitu doang, besoknya langsung kejual, seminggu kejual berapa puluh, 2 minggu kejual berapa ratus, terus sampai dalam sebulan udah hasilin puluhan juta, itu cuman dengan modal aksi. Nah, itu yang perlu kita sama-sama lakuin nih, bukan cuma ngomong doang nih kayak aku, tapi lakukan juga. Itu penting ya, teman-teman ya. Dicatat tuh. Nah, yang kedua, namanya target itu kan pasti penting lah. Saya yakin semua teman-teman tuh punya target. Kita udah sering ngomongin target bisnis gitu. Saya kayak aku gitu. Oke, tadi kita udah cerita ya. Aku agak cepet nggak apa-apa ya, sayang waktunya soalnya. Teman-teman kan juga pasti banyak kegiatan. Nah, cara yang pertama tadi aku udah omongin ya, gimana sih caranya? Yang pertamanya itu bisnis dilakukan, bukan diomongin. Yang penting itu aksi gitu. Aku tuh punya hashtag baru nih, namanya motivasi. Jadi motif, maksudnya singkatan dari motivasi dan aksi. Jadi nggak cuma tentang motivasi diri doang, tapi aksi juga penting. Karena motivasi itu ngebakar semangat kita, tapi aksi itu ngebakar hasil atau achievement yang akan kita dapat. Nah, itu yang pertama nih ya. Nah, terus yang kedua, teman-teman itu kan pasti dalam bisnis punya target ya. Mau bisnis apapun, tadi kita udah ngomongin ya. Nah, sekarang aku coba kerucutin untuk bisnisnya adalah bisnis jaringan kayak 3i Network ya. Ini adalah bisnis yang kita punya. Kenapa sih bisa dalam jangka waktu 1 bulan gitu? Sebenarnya bisnis manapun bisa, tapi di 3i Network ini lebih sangat-sangat memungkinkan lagi. Kenapa? Karena caranya simple, sistemnya sangat jelas, dan juga caranya itu mudah, tidak merugikan banyak orang. Dan juga tidak merugikan diri sendiri, karena modalnya itu adalah keuntungannya kita. Coba, pernah nggak teman-teman punya bisnis seperti itu? Modalnya adalah keuntungannya kita. Gitu. Nanti tanya lagi ya ke leader-leadernya atau teman-teman yang mengajak, biar paham ini maksudnya apa sih bisnis 3i Network ini. Nah, ya, cara yang kedua adalah kita harus punya target. Dalam bisnis itu kan pasti ada target ya. Tapi seringkali target kita tuh target egois, bukan target realistis. Maksudnya apa tuh, Miss? Nah, target egois tuh kayak misalnya, oh saya mau mencapai penjualan, atau mungkin dalam 1 tahun saya mau jadi yang paling sukses se-Indonesia untuk menjual jamu misalnya. Kan ya bisa aja sih. Cuman caranya juga kan nggak mudah gitu. Nah, kalau kayak di 3i Network gitu, di 3i Network itu kan ada step-stepnya ya. Ada yang dapat passive income per bulan itu 1 juta, bahkan ada yang sampai level tertinggi itu 300 juta ke atas. Yes. Per bulan ya. 1 juta sampai 300 juta per bulan. Wah. Nah, kok bisa gitu kan? Ya bisa aja. Tanya gimana caranya. Nah, terus ngomong lagi mengenai target. Mungkin nggak sih kita set dalam 1 bulan, saya mau punya penghasilan di 3i Network 300 juta per bulan? Iya, bisa sih, bisa. Tapi kita juga harus realistis, karena step-stepnya gimana? Jelas nggak sistem dalam bisnis 3i ini? Jelas loh. Bisa nggak dicapai dalam 300? Kalau buat saya nggak mungkin. Pertama, kenapa? Karena saya dalam menentukan target, saya harus melihat kapasitas diri saya seperti apa. Ya kan? Yang kedua, walaupun kapasitas diri saya mampu, saya punya otak, saya kreatif, saya bisa ngomong, saya berani tampil, tapi saya punya waktu nggak? Kalau kamu punya potensi diri, tapi kamu nggak punya waktu, nonsen itu semua, nggak akan bisa dilakuin. Nah, jadi target itu jangan egois, harus realistis. Contohnya gimana? Ya udah kita mulai aja. Bulan ini 1 juta per bulan, saya bisa dapat. Bulan depan, saya bisa dapat posisi berikutnya, yang 3 juta sampai 5 juta per bulan. Bulan depannya lagi, saya bisa dapat yang 5 juta sampai 8 juta atau 10 juta per bulan. Ah, Miss, yang bener aja, bohong nih. Bes, bisa, itu semua bisa dilakuin. Kenapa saya bilang bisa? Karena buktinya sudah ada. 3i Network selama 7 tahun berjalan, itu tidak pernah absen dalam membayar bonus ataupun passive income ataupun gaji seluruh member atau mitra-mitra. Yes, betul. Benar. Gitu. Nah,
Pembuktiannya ada. Kalau misalnya mau nanya, tanya ke aku, tanya ke Miss Esther, tanya ke Miss Tamami. Siapa sih? Kita tunjukin buktinya. Bahkan slip pembayarannya kita bisa kasih lihat itu dari 3 Network seperti apa. Pembayarannya pasti, tanggalnya selalu sama, dan jumlahnya itu tertera dengan sangat jelas. Kenapa sih dalam 1 bulan tuh bisa? Ya bisa, karena memang buktinya itu sudah banyak. Makanya saya bisa bilang itu adalah realistis, bukan egois. Bahkan Betul. yang dalam 1 bulan itu mencapai 9 juta per bulan, di bulan pertama aja, itu bisa. Buktinya ada teman-teman. Mau lihat? Silakan nanti bisa kita kirimin. Kalau misalnya teman-teman minta, langsung DM aja ke channel sukses atau DM ke leader-leader teman-teman yang ngajak ya. Itu dia, target jangan egois tapi realistis. Yang ketiga, dalam bisnis itu kita harus punya nilai. Yang namanya bisnis, kita nggak bisa cuman kayak mau jualan kayak aku gitu. Wah, aku mau inilah ikut Ria Network karena aku mau kaya. Semua orang mau kaya. Tapi orang kalau mau membeli barang Anda atau mau mengikuti Anda, itu pasti akan melihat nilainya. Nilai apa? Nilai kitanya sendiri. Saya ini orang kayak gimana sih? Menjualnya jujur atau tidak? Tulus atau tidak? Memberikan penjelasannya benar atau tidak? Atau cuma ngejebak? Contohnya Tria Network. Tria Network itu adalah tabungan berinvestasi yang kita tabung selama 5 tahun. Tapi dalam 5 tahun per bulan itu per tahun itu akan ada potongan. Cuman plusnya itu kita dapat proteksi jiwa. Nah, kadang-kadang aku sering banget nemu orang-orang di luar sana bilang kalau 3i Network itu bisnis penipuan. Kenapa? Karena banyak banget mitra-mitra yang tertipu pada saat mereka mau join itu tidak dijelaskan mengenai potongan ini. Gitu. Nah, kita kalau mau jualan sesuatu harus benar-benar tahu produk kita apa. Kita kalau mau jualan sesuatu harus benar-benar tulus. Bu, ini barangnya bagus banget, Bu. Memang ada minusnya dikit lah, ada potongan. Tapi gantinya jauh lebih besar, Bu. Si proteksinya ini. Ya sama dong, toko sebelah juga ada. Oh, toko sebelah mungkin nggak sama, Bu. Caranya sama, tapi bentuknya beda. Yang ini mungkin ibu nggak dapat duit ibu balik. Yang ini modalnya ibu jadi keuntungan ibu. Walaupun dapat potongan plus ibu dapat proteksi. Double, Bu, jadinya. Ibu mau dalam keadaan sehat ataupun ibu amit-amit nggak pergi gitu, pergi duluan dipanggil Tuhan, dua-duanya udah sama-sama aman, Bu. Kita harus tahu apa yang kita jual sehingga orang pun pada saat melihat kita, oh orang ini tuh punya value ya, punya nilai. Ataupun percaya gitu. Percayanya tuh kayak gimana, Miss? Ya, apapun yang kita omongin, itu kita lakuin. Dalam arti kita pegang omongannya. Udah ibu percaya aja sama saya. Nanti kalau misalnya ibu nggak ngerti, ibu langsung tanya sama saya urusin. Ibu mau auto debit, saya bisa bantu urusin. Saya kasih tahu caranya kayak gimana. Menjadi seseorang yang bisa diandalkan. Karena banyak orang di luar sana mungkin yang mau untuk nabung investasi, tapi nggak ngerti dan nggak berani untuk naruh kepercayaannya mereka ke seseorang. Nah, kalau teman-teman, Bapak Ibu di luar sana, teman-teman di Facebook, bisa memegang kepercayaan ini dan punya nilai, ngerti produknya, ngerti apa yang dijual, benar-benar tulus dan jujur, nah itu adalah nilai plus buat teman-teman. Kalau misalnya mau pakai cara yang lain, silahkan. Tapi buat sesuatu yang beda, yang nilainya beda dan tidak sama dengan orang-orang di luar sana. Oke? Itu yang ketiga. Yang keempat adalah, nah ini yang juga menjadi obstacle terbesar saya, halangan terbesar saya, itu pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu seperti apa sih? Saya udah tepat bangun jam 5 pagi tuh, Miss, nyapu segala macem, terus langsung nyapa-nyapa calmit, apa segala macem. Nah, tapi kadang-kadang kita itu nggak disiplin. Disiplinnya gimana? Kita disiplin sama kehidupan sehari-hari, rutinitas, iya. Tapi disiplin strategi bisnisnya kita, kadang-kadang kita suka miss. Caranya gimana sih? Kita bikin to-do list. Oke, dalam sehari saya harus menyapa calemit 25 jam berapa, misalnya 10 pagi. Itu pada saat jam 10 pagi, itu adalah prioritas utama teman-teman. Apapun yang teman-teman lakuin, ya kecuali kalau anaknya kenapa-napa ya, atau suaminya manggil ya bagaimana, minta tolong aja bentar ya, ini kirim dulu gitu. Atau ngelakuin apa, misalnya follow up
atau mungkin kirim iklan ataupun apa gitu. Selalu prioritasin to-do list. Kasih waktunya dan itu harus dilakukan disiplin. Kenapa sih harus to-do list? Karena kadang-kadang kita tuh berjalan ataupun kita punya strategi tapi cuma di otak, nggak ditulis. Sesuatu yang ditulis, habis itu kita checklist, nah itu pasti akan lebih membawa impact dalam setiap langkah bisnis kita. Ingat ya, jangan cuma dipikirin, ditulis, di checklist. Jangan cuma ditulis, di checklist doang, tapi nggak dilakuin ya. Rencana kerja nih jatuhnya ya, berarti ya Miss ya? Iya, benar. Nah, kalau misalnya mau tahu to-do list lengkapnya seperti apa, strateginya ngobrol ya sama teman-teman, sama leader-leadernya, biar sama-sama diskusi gimana nih kita strategi bisnisnya mau kayak gimana. Tolong bantu saya dong. Saya yakin teman-teman leader di luar sana atau teman-teman leader yang mengundang Anda, itu pasti dengan sangat senang hati membantu karena Anda sukses, saya sukses, Anda juga sukses. Yes. Itu prinsip di 3i Network. Kita nggak bisa bergerak sendirian. Kita benar-benar sebuah jaringan bisnis yang tim. Oke, yang kelima, terakhir. Nah, ini nih juga obstacle atau halangan terbesar saya. Kayak semua terbesar buat saya. Yang kelima adalah pisahkan uang usaha dan uang pribadi. Wah, ini benar. Ini Susah. berat nih. Ini berat nih. Ini adalah topik yang sebenarnya kalau buat saya. Ini yang berat. Kenapa? Ya aku nggak tahu ya, namanya manusia kalau ngelihat profit kan kayaknya gue udah kerja nih, boleh lah gue belanja dikit pakai duit ini gitu kan. Nah ini yang harus benar-benar kita pakemin. Mau bisnis apapun teman-teman punya, namanya profit itu harus dibedakan dengan keuangan pribadi. Kenapa? Karena kalau tercampur gampang banget terselip dan bahkan tiba-tiba bisa hilang. Lah, Iya. terus kan kemarin masih 3 digit, kok cuma tinggal Iya. 2. Benar tuh, benar. Itu contoh simpelnya ya. Contoh simpelnya nih, saya yakin pasti Miss Tamami sama Miss Esther punya pengalaman pribadi yang sangat signifikan ya. Kalau aku nih, karena aku baru nih. Kemarin itu, sebelum aku memulai 3i Network dan belum mempraktekkan bisnis ini, dulu aku tuh jualan kayak pin-pin baju gitulah. Sekarang juga masih. Cuman sekarang jadi lebih fokus ke keuangannya. Dulu itu keuangannya itu profitnya aku pakai bukan buat muter beli barang lagi, tapi juga kayak boleh deh sesekali pulsa nih aku bayar dari sini nih gitu, pulsanya aku sendiri gitu. Nah itu kan nggak salah dong, cara kan aku usaha pakai handphone ya nggak. Nah oke, itu masih fur lah ya. Terus tiba-tiba aduh lapar nih, aduh tapi di ATM yang satu ini yang buat jajan habis nih, boleh lah ya gesek dari sini gitu ya. Ya udahlah pelan gitu. Dalam 1 bulan tiba-tiba nggak kerasa ternyata aku udah beli kopi berapa kali, aku udah makan di restoran berapa kali, kepotongnya udah 1 juta lebih gitu kan. Ya. Jadi nggak kerasa. Tekor. Dan bulan depannya harus beli barang lagi, duitnya nggak cukup karena udah berkurang, udah salah perhitungan jadinya. Nah ini yang penting gitu, pastikan duit usaha kamu itu dipisah dengan duit pribadi. Dan pada saat duit usaha itu ada profit, kalau mau ngambil silahkan, tapi langsung diambil. Misalnya profit bulan ini di 3i Network, kayak saya gitu, profitnya 1 juta lebih misalnya ya. Nah, langsung dari 1 juta lebih itu, kalau mau ambil profit, pisahin. Oh, bulan depan saya akan ada tagihan 3i Network lagi nih, jadi saya harus sisain 1 juta. Saya ambil deh, ya udah jangan 500.000, saya ambil 200.000 aja buat beli pulsa. Udah, habis itu sisanya diemin. Buat apa? Buat muter, karena itu bisnis. Bukan buat belanja, ibu-ibu, bapak-bapak. Catat. Nah, itu aja. Cara 5 langkah simpel itu akan sangat-sangat membantu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, teman-teman di Facebook, untuk bisa lebih mudah menjalankan target bisnis dalam jangka waktu 1 bulan. Ya, yang pertama adalah bisnisnya itu selain dipikirin,
dilakukan. Selain diomongin, dilakukan. Ya, yang kedua, targetnya harus realistis. Langsung nih bikin targetnya apa yang realistis. Ganti kalau semua targetnya target dewa, ganti aja ke target duafa dulu ya. Nggak usah target dewa. Nah, terus Target harian. Target harian, benar. Ya, Nah, itu penting tuh itu. Nah, kalau misalnya target yang realistis tadi aku bulanan, nah, itu nanti yang to-do list itu adalah target harian. Oke, itu tadi udah 2 ya. Bisnis itu dilakukan bukan cuma diomongin, terus targetnya harus realistis. Yang ketiga adalah nilai dalam bisnis itu sendiri. Produknya udah bagus, tapi kalau andanya tidak punya nilai atau punya value khusus, itu juga tidak akan terjual. Yes. Oke, yang keempat, pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu ini aku kerucutkan lagi menjadi to-do list, yaitu seperti yang tadi Miss Tamami bilang ya, target harian itu sangat luar biasa. Benar-benar nampol. Nggak usah 1 bulan, 1 minggu pertama atau 2 minggu pertama teman-teman lakuin, itu udah memberikan impact yang luar biasa. Percaya. Yang kelima, pisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Ya, uang usaha, uang pribadi, uang pribadi. Profit kalau ada, ambil sedikit, masukin ke rekening pribadi, sisanya keep, simpan untuk putar modal atau usaha. Nah, 5 langkah itu teman-teman jalanin, dan yang tips terakhir, percaya teman-teman pasti bisa. Jangan kasih keraguan, ya. Jangan pernah kasih keraguan sedikit pun dalam diri teman-teman. Percaya teman-teman pasti bisa gapai target teman-teman. Amin, amin. Itu aja. Amin, keren banget. Nah, aku mau tambahin nih. Jadi ya keren banget ya sharing dari Miss Nuri. Artinya kita kalau udah tahu bisnisnya bagus, jangan ditunda-tunda untuk apalagi dipikirin terus itu. Nanti ya saya coba pertimbangkan lagi. Bisnis itu kalau udah tahu bagus, langsung gercep itu, mulai kerjakan, langsung action gitu. Jangan dipikirin lagi, kalau dipikir-pikir nggak bakalan mulai-mulai, percaya aja. Betul. Gitu. Jadi ibaratnya kita tuh bermimpi mau ke Surabaya, tapi kalau cuma mimpi doang, nggak mulai beli tiket, nggak mulai action, nggak mulai mikir, oh ya kapan, tentukan ya. Jadi kalau kita membuat target yang bisa tercapai dalam 1 bulan itu mungkin lebih sederhananya gini, biar teman-teman yang baru join di 3i atau mau mencapai target di bulan ini, karena besok ini tanggal 1 Miss, masih ada 31 hari untuk kita kejar nih, punya prestasi di akhir tahun. Nah, caranya gimana? Caranya adalah mulai tentukan target dulu. Target yang paling dekat, nggak usah jauh-jauh. Aduh, aku mau langsung 300 juta kayak Miss Nuri bilang, nggak perlu ya. Tapi kita langsung membuat target yang langkah-langkah kecilnya dulu, nggak usah 1000 langkah, tapi langkah 1, 2, 3. Yang paling dekat dengan kita apa? Prospek dulu, itu ya. Ya kalau ibaratnya kita mau ke Surabaya, langkah pertama yang kita ambil adalah mulai packing gitu, tentukan harinya kapan kita mau berangkat, lalu tujuan kita ke sana mau ngapain gitu, nggak mungkin dong kita nggak punya tujuan gitu kan. Nah terus kita mulai pilih nih, mau naik kereta api atau mau naik pesawat, tentunya balik lagi kita lihat kemampuan kita, ya kan, duit kita bisanya memberangkatkan kita naik apa. Nah itu sebetulnya hal-hal yang simpel ya, dalam bisnis pun sama. Untuk mencapai ya, kalau baru bergabung, gimana supaya mencapai dalam 1 bulan itu mencapai target tertentu misalkan gini, minimal bisa nabung gratis dan mencicipi bonus elit. Nah, itu terkeren tuh. Iya, paling simpel nih Miss ya. Nabung gratis dan mencicipi bonus elit. Bonus elit itu artinya gini, mulai merekrut dulu, ajak teman-teman dulu. Targetnya ajak 5 orang kalau ingin elit ya. Ajak 5 orang. Jadi ini kita udah langsung praktek nih ya Miss ya. Tadi kan teori dari Miss Nuri. Betul. Nah, bagaimana supaya kita besok ini kita langsung gaspol mencapai target bisnis dalam 1 bulan, langsung praktek ya. Nah, caranya mulai dengan apa? Lakukan action harian, mulai prospek, telepon teman, ini aku ada bisnis bagus, ini aku ada peluang bagus, gimana selama 1 tahun ini kamu udah punya tabungan belum? Kamu udah tahu belum program terbaru dari Sentral Asia Raya? Kamu mau nggak punya penghasilan tambahan, dan lain-lain. Kita menggunakan bahasa promo yang menarik buat mereka. Ini praktek nih, karena ini menyambung dari apa yang Miss Nuri ajarin tadi.
Nah, lalu kita udah mulai ngajak orang, ngajak teman. Kalau kita nggak bisa jelasin, libatinlah leader atau upline-nya untuk bantu kita prospek. Setelah prospek, besok lakukan hal yang sama. Bikin target angka. Kayak Miss Mami bilang, Miss Nuri bilang tadi, kalau misalnya kita mau target untuk menyapa 25 orang dalam satu hari, pagi, itu kita mulai jam berapa? Sebelum jam 10 misalkan. Udah harus targetnya udah harus tercapai gitu. Nah, kemudian kita mulai prospek dan tujuan kita adalah mencapai 5 orang yang bergabung di 3i. Supaya apa? Kita dapat bonus elit. Bonus elit itu sebesar 1 jutaan ya, 1 jutaan kita dapatkan. Nah, kalau misalkan Miss Mami nabungnya 350.000, Miss, aku mau dong pengen nabung gratis. Minimal langkah pertama adalah nabung gratis dan dapat bonus elit. Itu dulu. Keseriusannya teruji dari situ. Nah, baru kalau itu sudah tercapai, baru bulan kedua. Wah, kalau elit aja bisa. Bulan depan saya targetnya double elit. Ajak 10 orang. Nah, itu yang namanya target step by step. Jadi, membuat target yang tidak egois tapi realistis. Ya, kita mau ke puncak, mau ke Surabaya, nggak mungkin dong langsung nyampe ke Surabaya. Kita stepnya ke bandara dulu, dari bandara check in, naik pesawat gitu, mengudara dulu baru landing kan. Nggak mungkin kita langsung naik di puncak. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman yang lagi menonton saat ini, pastikan besok, yuk mulai dari sekarang mulai dicatat. Kalau nggak dicatat, pasti kita lupa. Jadi ini kalau aku sedikit share ya, dalam menjalankan bisnis 3i Networks itu aku selalu punya target, dan buku-buku ini adalah buku-buku gimana membantu untuk membuat target, mencatat targetnya minggu ini mau ngapain, kayak misalkan menggambar jaringan. Oh, ini yang ini perlu nih, misalkan ini jaringannya Miss Mami masih sekian perlu dibantu, itu selalu saya catat. Ya, karena apa? Karena bisnis ini kalau kita serius mengelolanya dengan baik, pasti akan memberikan hasil yang terbaik bagi kita. Tapi kalau kita ogah-ogahan, ya hasilnya juga ya cincai lah gitu. Nah, itu aja mungkin dari Miss Mami. Ada yang mau ditanya, tambahin boleh? Iya, ini berhubungan dengan apa yang aku posting nih pagi ini ya, mengenai action langkah harian. Aku mungkin bacain sedikit ya, tapi teman-teman bisa lihat di postingan aku nanti. Ingin punya uang 1 miliar, simpan dulu uang 100 juta. Belum punya uang 100 juta, simpen dulu 10 juta. Ingin punya uang 10 juta, simpen dulu mulai dari 1 juta. Belum punya uang 1 juta dan ingin punya uang 1 juta, gimana caranya? Coba simpen dulu mulai dari 100.000 gitu. 100.000 gimana caranya sampai ke 100.000? Sisihkan dulu 12.000 per hari. Mantap. Ya, coba aja, mulai aja dulu, action aja dulu. Jadi kita boleh punya mimpi, tapi kalau nggak dikerjain, ya yudada bye-bye judulnya. Yudada bye-bye. Dan jangan ini ya, jangan malas ya. Harus ada konsistensi dan disiplin dalam melaksanakan rutinitas hariannya. Nah, bener banget tuh tadi yang kata Miss Nuri bilang ya, bikin to-do list, checklist, kalau bisa spesifik, jam sekian udah selesai ngerjain ini, jam sekian udah selesai sapa-sapa, jam sekian udah selesai posting kayak gitu, jam sekian udah selesai ajak-ajak temen misalnya. Jadi kita punya target siapa aja yang mau diajakin kayak gitu. Berawal dari situ nanti lama-lama kita jadi terbiasa, nggak usah pakai to-do list lagi, udah mengalir ya dari di darah kita untuk melakukan action gitu. Kalau nggak ngelakuin itu kayaknya, aduh kok ada yang kurang ya kerjaan aku hari ini gitu.